Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Marlinawati, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kedung Ringin, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas ke murid, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, yaitu minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melaksanakan penilaian berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal sebab 1. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya berkaitan dengan kesiapan belajar. 2. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, yaitu berkaitan dengan minat. Yang ketiga, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, berkaitan dengan profil belajar. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru perlu menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan dari pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul lainnya. Modul 1.1. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid di sekolah. Modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan baik jika guru yang mengajar memiliki nilai dari peran guru penggerak yang maksimal dan dipraktikkan bersama rekan guru lain di masing-masing sekolah. Modul 1.3. Visi guru penggerak yang memprakarsai perubahan dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah yang memang sudah selaras dengan visi sekolah yang sudah dibentuk dan dijadikan tujuan bersama. Modul 1.4. Budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan mengoptimalkan hasil belajar murid di sekolah. Kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Mengetahui kesiapan belajar dapat dilakukan dengan memberikan asesmen awal atau diagnostik, observasi, wawancara, survei, atau melihat hasil belajar sebelumnya. Yang kedua, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Mengetahui minat murid dapat dilakukan dengan memberikan asesmen awal atau diagnostik, observasi, wawancara, survei, atau memberi kesempatan mengerjakan tugas sesuai minat murid. Untuk menarik minat murid dapat dilakukan dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid,
menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. 3. Profil belajar. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar dan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Mengetahui profil belajar murid dapat dilakukan dengan memberikan asesmen gaya belajar, observasi, wawancara, survei, mengisi angket, atau data lingkungan belajar. Catatan: melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 20 cara yang berbeda untuk mengajar 20 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat menyelesaikan tugas dibanding murid yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Bukan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Bukan pula membuat beberapa perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Tapi, pembelajaran berdiferensiasi fokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Terima kasih. Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Berdiskusilah dan temukan solusi terbaik. Demikian yang dapat saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.